Pernah nggak sih Anda nyimpan sesuatu? Mungkin bukan rahasia negara lah ya, cuma hal kecil aja. Sebuah kesalahan sepele di kantor mungkin, atau pikiran yang Anda rasa, aduh kok kurang pantas ya, atau malah kebaikan yang sengaja Anda lakukan diam-diam. Pernah nggak ada rasa khawatir sekecil apapun kalau suatu saat hal itu bakal terungkap? Saya yakin kita semua pernah. Menyimpan rahasia, sekecil apapun itu, maksa otak kita kerja ekstra. Kita harus terus ingat kita ngomong apa ke siapa, terus mantau lingkungan jangan-jangan ada yang curiga, dan secara aktif nekan kebenaran. Itu kayak ngejalanin aplikasi berat di latar belakang HP seharian. Boros baterai ya? Pasti cepat habis baterainya. Energi mental kita terkulas. Wah, jadi ada istilah ilmiahnya ya, beban kognitif. Tapi tunggu dulu, apakah semua rahasia itu buruk? Gimana dengan katakanlah white lies, kebohongan putih? Pertanyaan bagus. Misalnya kita bilang masakan teman kita enak padahal ya biasa aja demi jaga perasaannya. Atau dokter yang nyimpen sebagian info dari pasien biar nggak panik. Bukannya itu niatnya baik? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini ngebedain antara moralitas sebuah rahasia dengan fisikanya. Fisikanya, maksudnya? Secara moral, niat kita bisa jadi baik. Tapi secara fisika, spiritual, dan mental, menyimpan informasi apapun itu tetap butuh energi. Alam semesta mental kita tuh kayaknya dirancang buat transparan. Jadi setiap kali kita bikin satu kantong kegelapan, sebuah area buram, kita harus keluarin energi ekstra buat jagain area itu. Terlepas dari niatnya, bebannya itu tetap ada. Saya suka cara Anda ngegambarinnya. Jadi ini bukan soal baik atau buruk, tapi soal ada atau nggak adanya beban. Ini ngingetin saya sama sebuah analogi. Katanya kita mulai hidup ini dengan ransel kosong. Oke. Setiap kali kita nyembunyiin sesuatu, bukan cuma bohong ya, tapi juga rasa iri yang nggak diakui atau kelalaian yang kita tutupi, kita masukin satu batu kecil ke ransel itu. Analogi itu kena banget. Dan beban itu punya efek riak yang luar biasa. Kalau kita lihat lebih dalam, beban itu nggak cuma mental. Secara sosial, rahasia itu pembangun jarak nomor satu. Saat kita nyimpen sesuatu dari orang yang dekat sama kita tuh kayak lagi bangun dinding kaca di antara kita. Dinding kaca ya? Iya, masih bisa lihat, masih bisa ketawa bareng, tapi nggak bisa lagi terhubung sepenuhnya. Ada bagian diri kita yang terisolasi. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi ke spiritual, rahasia itu kan pada dasarnya kegelapan. Ini bertentangan banget sama konsep Tuhan sebagai terang. Hidup dalam rahasia, itu berarti hidup kita pecah, nggak utuh. Konsep fisika spiritual ini menarik banget. Rasanya kayak ada hukum alam yang bekerja di baliknya. Dan ini ngebawa kita ke sumber yang mau kita bedah hari ini kan? Sebuah ayat dari Lukas pasal 8 ayat 17. Yang rasanya kayak hukum gravitasi rohani. Tepat. Ini salah satu ayat yang pesannya tuh fundamental banget, universal. Makanya konsistensinya di berbagai terjemahan Alkitab kuat sekali. Coba kita lihat beberapa versi. Di terjemahan baru, atau TB, bunyinya lugas banget. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Jelas sekali. Nah, kalau di Alkitab yang terbuka, AYT, ngasih gambaran visual yang lebih aktif. Sebab tidak ada hal yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada rahasia yang tidak akan diungkap dan dibawa kepada terang. Frasa itu punya kekuatan sendiri ya, bukan datang ke terang seolah-olah atas maunya sendiri, tapi dibawa. Iya. Seolah-olah ada kekuatan dari luar yang aktif narik dia keluar dari gelap. Agak ngeri juga sih sebenarnya. Tepat. Dan perasaan ngeri itu wajar, karena ini nunjukin sebuah kepastian yang nggak bisa dihindari. Coba perhatiin kata-kata kerjanya. Dinyatakan, diumumkan, diungkap, dibawa kepada terang. Nggak ada satupun kata yang nyiratin mungkin atau bisa jadi. Semuanya pasti ya? Ini sebuah kepastian. Bukan hati-hati rahasiamu mungkin terungkap, tapi rahasiamu pasti akan terungkap. Ini prinsip kerja alam semesta spiritual. Sama pastinya kayak hukum gravitasi. Apa yang kita lempar ke atas pasti jatuh. Apa yang kita sembunyiin di gelap pasti dibawa ke terang. Kalau kita ngomongin kepastian yang tak terhindarkan, saya jadi ingat analogi lain. Bayangin deh, Anda lagi di kolam renang, pegang bola pantai yang gede itu. Oke. Sekarang, coba tenggelemin bola itu ke dasar kolam. Bisa, tapi butuh perjuangan luar biasa kan? Betul, berat sekali. Kita harus kerahin semua tenaga buat nekan bola itu di bawah air. Makin dalam kita tekan, makin gede perlawanannya.
Dan begitu kita lengah dikit aja, atau tenaga kita habis, apa yang terjadi? Wosh, langsung ke atas. Langsung melesat ke permukaan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Nah, kebenaran itu kayaknya gitu kerjanya. Analogi itu sempurna. Dan mari kita bedah, apa yang bikin bola itu melesat ke atas? Itu kan sifat dasarnya, daya apung. Dia dirancang buat ada di permukaan. Oh iya, benar. Begitu pula dengan kebenaran dari sudut pandang teologis. Ini bukan cuma soal dosa pada akhirnya akan terbongkar. Tentu, itu bagiannya. Tapi ini juga ngomongin sifat dasar dari kebenaran itu sendiri. Kebenaran, pada hakikatnya, punya daya apung spiritual. Daya apung spiritual? Dia ingin terlihat. Alam semesta yang dirancang Tuhan itu pada dasarnya condong ke arah keterbukaan, kejelasan, dan terang. Jadi waktu kita nyimpen rahasia, kita itu sebenarnya lagi ngelawan arus secara alam semesta ini bekerja. Wah! Kita lagi berusaha nenggelamin bola pantai. Makanya rasanya melelahkan banget secara spiritual. Beban di ransel tadi bukan cuma berat, tapi juga terus berontak pengen keluar. Melawan arus alam semesta, itu perspektif yang mengubah cara saya melihatnya. Jadi, rasa lelah itu bukan cuma beban psikologis, tapi karena kita lagi ngelakuin sesuatu yang nggak natural secara spiritual. Oke, sejauh ini pembahasannya kedengeran cukup intens ya. Kayak peringatan keras, sebuah ancaman. Hati-hati, semua perbuatanmu yang tersembunyi akan ketahuan. Dan jujur aja, itu cara saya memahamin ayat ini seumur hidup saya. Tapi pas baca-baca lagi, ada satu terjemahan yang bikin saya berhenti. Terjemahan ini seolah muter balikin semuanya dan ngasih kunci buat lihat ayat ini dari sudut pandang yang sama sekali beda. Jauh lebih penuh harapan, terus terang. Lukas 8 ayat 17. Bunyinya begini, begitu juga semua yang aku ajarkan dengan perumpamaan kepada orang banyak. Sekarang artinya dirahasiakan, tetapi nanti semuanya akan terbuka. Yang sekarang tidak jelas, nanti akan menjadi jelas. Konteksnya langsung geser ke pengajaran Yesus, ke perumpamaan. Tepat? Jadi ini bukan melulu soal dosa-dosa kita yang bakal dibongkar. Maksudnya gimana nih? Apa pemahaman lama kita sebagai peringatan itu salah? Bukan salah, tapi mungkin nggak lengkap. Prinsip universalnya tetap sama. Apa yang tersembunyi akan dinyatakan. Tapi, terjemahan TSI ini ngingetin kita sama aplikasi langsung yang Yesus lagi omongin waktu itu. Oke. Tepat sebelum ayat 17, Yesus kan baru selesai ngejelasin arti perumpamaan tentang penabur. Perumpamaan itu kan sebuah cerita sederhana yang menyembunyikan kebenaran rohani yang dalam. Bagi banyak orang waktu itu, maknanya masih rahasia. Nah, Yesus kemudian ngomong ayat 17 ini buat ngeyakinin murid-muridnya. Tenang aja, tujuanku cerita pakai perumpamaan bukan buat nyembunyiin kebenaran ini selamanya. Justru sebaliknya, apa yang sekarang terasa misterius, pada akhirnya dimaksudkan untuk dipahami sepenuhnya. Wow, jadi ini bukan cuma ancaman penghakiman, tapi juga sebuah janji pencerahan? Persis. Ini kayak dua sisi dari koin yang sama ya. Satu sisi ngingetin kita jangan nyembunyiin gelap, sisi lainnya janjiin kalau kebingungan kita akan jadi jelas. Persis. Ini adalah janji. Sebuah janji bahwa hal-hal tentang Tuhan, tentang rencananya, yang sekarang terasa rumit buat kita, itu nggak akan selamanya jadi misteri. Ilustrasi terbaiknya mungkin sebuah benih. Benih. Waktu petani nanam benih, apa yang dia lakuin? Dia menyembunyikannya di dalam tanah yang gelap. Tujuannya kan bukan biar benih itu mati dan tetap tersembunyi selamanya kan? Bukan, justru biar tumbuh. Justru sebaliknya, benih itu harus melalui proses tersembunyi di dalam gelap dulu. Di dalam gelap itulah dia bertunas, berakar, dan ngumpulin kekuatan buat akhirnya nembus permukaan tanah jadi kehidupan baru. Kegelapan itu proses, bukan tujuan air. Kegelapan sebagai proses, itu mengubah segalanya. Jadi, waktu kita ngerasa dalam kegelapan, nggak ngerti kenapa doa belum dijawab, atau bingung sama arah hidup, mungkin itu bukan berarti Tuhan ninggalin kita. Mungkin kita lagi di fase benih. Tepat sekali. Kita lagi disembunyiin sementara, bukan buat dihukum, tapi buat bertumbuh. Tepat sekali. Proses inkubasi. Sama kayak benih yang butuh waktu, gelap, dan air di dalam tanah, pemahaman kita akan kebenaran Tuhan juga sering butuh proses. Kadang terasa rahasia atau nggak jelas buat sementara, tapi Tuhan janji pada waktu yang tepat kalau kita terus cari Dia, kebenaran itu bakal bertunas di pikiran dan hati kita. Apa yang tadinya nggak jelas, nanti akan menjadi jelas. Prinsip apa yang tersembunyi akan dinyatakan, itu juga berlaku buat kebenaran ilahi yang kita rindukan. Jadi, kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Pembahasan kita hari ini kayaknya ngasih kita dua lensa buat ngeliat hidup. Lensa pertama, lensa integritas.
Ini panggilan yang kuat buat hidup jujur dan terbuka. Pengingat kalau nggak ada yang benar-benar tersembunyi dari Tuhan. Apa yang dilakuin di gelap, pada akhirnya bakal diseret ke terang. Ini ajakan buat berhenti ngisi ransel batu itu, berhenti nenggelemin bola pantai, dan milih kelegaan hidup dalam terang. Benar, itu sisi pertanggungjawaban pribadinya. Tapi ada lensa kedua, dan mungkin ini kabar baik yang paling Anda butuhin hari ini. Lensa pengharapan. Ini sebuah janji yang indah bahwa kebingungan Anda nggak akan selamanya. Pertanyaan-pertanyaan sulit soal iman, soal tujuan hidup, kenapa hal buruk terjadi, semua misteri yang sekarang terasa tersembunyi, Tuhan janji semua itu pada akhirnya akan menjadi jelas. Dia nggak mau Anda terus bingung. Kejelasan adalah tujuan akhirnya. Terang adalah takdir dari setiap benih kebenaran yang ditanam dalam hidup kita. Terang adalah tujuan akhirnya. Saya suka sekali kalimat itu. Jadi pas kita tutup pembahasan hari ini mungkin ada 2 pertanyaan reflektif yang bisa kita bawa. Pertanyaan pertama dari sisi integritas. Ransel apa yang lagi saya bawa sekarang? Sadar atau enggak sadar, batu apa yang paling memberatkan langkah saya? Dan apakah ada satu batu kecil aja yang bisa saya keluarin hari ini secara sukarela sebelum terang itu yang nemuin buat saya? Dan pertanyaan kedua, dari sisi pengharapan, benih kebingungan apa yang lagi terasa tersembunyi di tanah kehidupan saya saat ini? Mungkin soal kerjaan, hubungan, atau pertanyaan iman. Daripada frustrasi sama gelapnya, bisakah kita coba lihat itu sebagai janji akan adanya tunas baru? Dan berdoa dengan keyakinan, minta Tuhan buat nyingkapin kebenarannya, percaya pada janjinya, bahwa apa yang sekarang tidak jelas, nanti akan menjadi jelas. Oke, mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.